Shalom Bapak dan Ibu. Shalom ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Terima kasih kita semua sudah bisa berkumpul tempat ini. Dan sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya adalah Ongki Wijaya. Tapi sebetulnya saya lebih mau memiripkan diri dengan Pak Bigman. Kenapa? Karena saya ingat Pak Bigman itu suka pakai jas. Ya, selalu apa? Ya kan? Bawa yang seperti ini nih. Ya kan? Kalau masuk begini kan. Lalu kita semua murid-muridnya disuruh presentasi. Ya kan? Pada waktu kita membuat waktu kita sama-sama di BSM, satu-satu ngomong. Dan setiap kali ngomong, Pak Bigman mukanya sudah mengerjitkan keningnya, lalu berpikir, kenapa nggak pinter-pinter nih anak-anak ya. Kita semua sudah sekian tahun bersama-sama di BSM, dan tentunya begitu banyak kenangan yang kita bisa share sama-sama pada malam hari ini, mengenang Pak Bigman, kepergian beliau 5 tahun yang lalu. Tetapi sebetulnya jauh dari situ, kita sudah begitu banyak terinspirasi dari beliau. Mungkin ada beberapa di antara kita yang kena sekali, ya kan? Kata-katanya yang masih terngiang-ngiang. Maka kalau saya selalu ingat Pak Bigman itu selalu bicaranya begini. Kita sebetulnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita tidak layak diselamatkan. Karena apa? Karena kita nggak ada apa-apa. We are nothing. Kita kecil sekali, ya. Dan karena Tuhan sendirilah yang membuat kita boleh diselamatkan. Kita boleh diterima, ya. Kita diselamatkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Dari mulai kita mendengar firman Tuhan sampai saat ini, dan kita akan melihat juga buah-buah yang sudah dihasilkan dan apa juga yang akan kita teruskan nantinya di tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, kita akan hari ini juga ada peluncuran buku, yaitu Karyaku, Anugerahmu, ya. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu, Karya Terbesar.
kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kami mengundang Pak Galen untuk membawa doa pembukaan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau telah melakukan karya terbesar melalui pengorbananmu di kayu salib sehingga kami semua beroleh penebusan, beroleh keselamatan. Di malam hari ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh berhimpun di tempat ini untuk mengenang satu hamba Tuhan yang kami kasih dan mengasihi kami, hamba Tuhan yang setia, mendiang Pendeta Bigman Sirait. Kami bersyukur ketika kami mengarungi kehidupan kami masing-masing. Ada satu kurun waktu di mana Tuhan mengizinkan kami untuk mengenal hamba-Mu. Bahkan boleh berada di bawah bimbingan kerohanian oleh hamba Tuhan mendiang Pendeta Bigman Sirait. Melaluinya Tuhan berkarya, melalui kehidupannya Tuhan berkarya, melalui berbagai pelayanan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dan menghasilkan berbagai buah. Ada Bigman Sirait, ada BS Ministry, Bible Study Ministry, ada Yayasan Mika yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas di pedesaan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan saat ini juga sudah ada STT Makedonia. Ada Yayasan PAMA, Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang memberitakan Injil melalui media sosial. Kiranya Tuhan terus memberkati, bahkan di antara kami ada banyak anak-anak binaan rohani dari hamba-Mu melalui BS Ministry yang dikerjakan dengan setia. Dan sudah beberapa waktu lamanya Tuhan kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Dan di malam hari ini kami mendedikasikan acara ini untuk mengenang karya Tuhan yang telah Tuhan goreskan melalui hamba-Mu yang setia. Dan kiranya melalui acara malam ini kami boleh kembali bukan sekadar terkenang, tetapi juga boleh terinspirasi, dan melaluinya boleh menggerakkan setiap kami untuk boleh mengingat, dan bahkan kiranya Tuhan berkenan untuk kami boleh melanjutkan karya pelayanan yang telah dimulai oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa acara pada malam hari ini ada maksud Tuhan secara khusus bagi setiap kami, untuk kami renungkan dan untuk kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mata acara dari malam hari ini, dari sharing setiap tempat pelayanan Bible Study juga yang akan men-sharingkan kesaksian, dan juga bahkan dari Yayasan Mika, dari Yayasan PAMA juga akan memberikan presentasi, dan bahkan ada launching buku dari karya hamba-Mu Pendeta Bigman Sirait. Kiranya seluruh rangkaian acara ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa sekali lagi memohon penyertaan Tuhan atas kegiatan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Gelan ya. Kita berkumpul di tempat ini pasti karena ada maksud daripada Tuhan sendiri, untuk membangkitkan lagi gairah, untuk membangkitkan lagi sukacita kita di dalam kita berministri bersama-sama. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama nyanyikan Kita Bertemu Lagi. Boleh dong tepuk tangannya ya. Sekarang kita bersalaman, saling mengasihi. Boleh kita saling bersalam-salaman, saling memaafkan. Bertemu, saling
kita bersuka, ya. Saya sampai bersuka sampai suaranya sampai tiba-tiba sampai serak seperti begini ya. Baik, kita akan sebentar lagi kita akan lebih melanjutkan lagi dan kita akan melihat karya-karya daripada Pak Bigman. Pak Bigman yang kita kenal, Pak Bigman yang selalu ada dalam hati kita, dan Pak Bigman yang selalu menginspirasi. Tetapi seperti kata-kata daripada Pak Bigman sendiri, semua itu adalah bukan karena kekuatannya. Semua bukan karena hebatnya. Semua bukan karena kebisaan daripada Pak Bigman. Tapi semuanya itu adalah datangnya daripada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Semua Karena Anugerahnya. Ini adalah lagu kesukaan daripada Pak Bigman. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. semua karena anugerahnya. Anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, dan kita akan mendengar kata sambutan dari Pak Setiadi yang akan disusul dengan Ibu Greta. Kami persilahkan. Shalom. Apa kabar semuanya? Lebih sekali lagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, khususnya ibu-ibu ini luar biasa banget membantu. Kita persiapannya sangat singkat, tapi hasilnya sangat baik. Terima kasih buat semua panitia yang telah menyiapkan, sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang telah meluangkan waktunya, khususnya seluruh anggota BSM yang saya cintai. Terima kasih. Dan juga terima kasih ini untuk Gembala Sidang GKK dan suaminya yang telah ada di sini, yang telah memberikan kita tempat, fasilitas yang dari gereja Keluarga Kristus. Terima kasih Bu Sutini Perwata, adik saya kebetulan. Banyak yang bertanya ke saya, apa sih tujuannya malam hari ini? Apa sih tujuannya pertemuan ini?
Yang pasti malam ini bukan malam penggalangan dana. Itu udah pasti. Yang pertama, pertemuan ini kita adakan untuk temu kangen, gathering kembali semua anggota BSM yang sudah lama tidak bertemu. Biasanya kita adakan tuh setahun sekali minimal, bisa 2-3 kali dalam setahun. Tapi ini udah sekian lama kita enggak ini. Nah, malam ini kita mau berkumpul gathering bersama-sama kembali. Nah, ini kelanjutannya apa? Biarlah Tuhan yang menentukan. Tapi silaturahmi persaudaraan kita tidak boleh putus. Ya, makanya kita adakan ini, itu tujuan utamanya. Yang kedua, momen ini juga kita gunakan untuk mengenang kepergian Bapak Pendeta Bigman Sirait yang sudah 5 tahun meninggalkan kita. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari masing-masing ketua BSM yang menyampaikan pengalaman sewaktu bersama beliau dan pasca kepulangan beliau ke rumah Bapak. Yang ketiga, pada kesempatan ini izinkan kami juga untuk mau mempresentasikan atau menyampaikan buah-buah yang telah Tuhan tumbuhkan dari benih-benih yang telah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Bigman Sirait. Bagaimana penyertaan Tuhan yang menumbuhkan buah-buah yang benih-benih yang telah ditaburkan. Penyertaan Tuhan dalam segala hasil yang dikaryakan oleh Pak Bigman. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian dari Pama, dari Mika, ya, dan juga sebuah karya yang akan kita launching. Ada buku ini cuma salah satunya. Masih banyak lagi buku-buku yang tulisan-tulisan Pak Bigman yang akan terus kita lanjutkan, yang akan terus kita terbitkan. Ya, di situ tertulis tidak ada satu alasan pun yang boleh membuat kita berhenti berkarya atau berhenti melayani Tuhan. Nah, saya berharap sekali bahwa kita semua anggota BSM bisa meneruskan ini, bisa terus berkarya, bisa terus melayani. Saya rasa demikian, saya diingatkan situ, demikian sambutan saya. Ya, saya harapkan sekali agar pertemuan ini akan menjadi pertemuan-pertemuan lanjutan lainnya. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, sudah lama tadi Pak Setiadi juga katakan kita tidak berkumpul bersama-sama, dan saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Erik, Ibu Irene, Mimi, Foni yang sudah memprakarsai pertemuan ini, dan seluruh rekan-rekan dari BSM Permata. Kemudian kami mengucap syukur kepada Pak Setiadi, Ibu Ria, dan keluarga, Ibu Sutin, Pak Franky, ya, yang sudah menyediakan fasilitas buat acara kita pada malam hari ini. Semua gedung tadi dan juga peralatan yang ada di sini kita diizinkan untuk dipakai untuk acara mengenang Pak Bigman 5 tahun. Kemudian kami juga boleh berterima kasih kepada Pak Seto, Ibu Cencen yang sudah mensponsori buku yang Bapak Ibu terima pada hari ini. Terima kasih juga nanti untuk door prize yang diberikan ya Pak. Kemudian kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Mariana dan Ibu Alin yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai terlaksana pada sore hari ini. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari BSM Kelapa Gading dan juga Sunter BSM dari Tamara. Kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Susi, Ibu Hong Ai, Ibu Lusil ya dari BSM Wahid Hasim yang sudah mendukung juga, dan ibu-ibu yang lain yang sudah mendukung di dalam acara pada sore hari ini.
Kami mengucap syukur juga kepada Pak Heri dari BS dan rekan-rekan dari BSM Salemba yang juga turut mendukung acara ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya, di balik bapak-bapak yang perkasa ada ibu-ibu yang tangguh gitu ya, yang bekerja luar biasa. Kami juga mengucap terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Adalah suatu kebahagiaan buat kami dan juga kekuatan ya yang boleh Bapak Ibu lakukan untuk mendukung kami tetap berada di mana pelayanan kami masing-masing. 5 tahun waktu yang bukan singkat. 5 tahun kepergian Pak Bigman meninggalkan kita semua. Memang bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah buat kami. Kami kehilangan untuk kepergiannya. Tapi kami tidak kehilangan pengharapan dari Tuhan. Pak Bigman mendedikasikan seluruh kehidupannya dan menyadari bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan itu adalah satu anugerah. Mengapa saya katakan demikian? Karena selama 20 tahun Pak Bigman sudah mengalami sakit. Jantungnya sudah membesar 2 kali dari normal gitu ya. Jadi memang waktu itu sempat dokter mengatakan ya setelah dioperasi paling tidak bisa bertahan 20 tahun dan tepat 20 tahun ya. Itu bukan karena ramalan dokter tapi karena memang Tuhanlah yang telah memanggil beliau. Pak Bigman menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah daripada Tuhan sehingga waktu yang singkat yang diberikan oleh Tuhan selama hidupnya dipergunakan untuk boleh menghasilkan satu karya yang buat Tuhan tentunya. Bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan Pak Bigman. Karena dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sakit, Tuhan boleh memakai dia untuk menjadi alat Tuhan. Jadi sungguh bukan karena kekuatan dia, tapi nyata adalah semua adalah anugerah daripada Tuhan. Yang boleh memakai Pak Bigman sebagai alatnya. Saudara-saudara, ada 3 pelayanan utama di samping pelayanan yang lain yang telah Pak Bigman lakukan di dalam selama kehidupannya. Yang pertama adalah melalui pendidikan. Ya. Melalui pendidikan, Pak Bigman mendirikan Yayasan Mika, di mana 25 tahun yang lalu Tuhan memberikan visi kepada Pak Bigman untuk mengembangkan, memajukan satu desa yang tertinggal, desa-desa yang tertinggal yang ada di pelosok-pelosok. Dan 3 tahun kemudian berdirilah sekolah Kristen Makedonia di Kalimantan Barat, yaitu di Kota Ngabang. Sekolah ini adalah sekolah unggulan, meskipun ada di desa, tapi sekolah ini yang unggulan. Nanti Bapak dan Ibu semua bisa melihat presentasi daripada Yayasan Nika. Kami bukan mau membanggakan karya Pak Bigman, tapi kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Kemudian yang kedua adalah pelayanan melalui media sosial yang dikerjakannya ya, melalui beberapa medsos, radio, televisi, IG, Facebook, dan juga tabloid Reformata yang sekarang menjadi Reformata Online. Karena melalui media masa yang dikerjakan bisa menjangkau lebih banyak orang untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menerima pengajaran yang benar dan juga bisa mengkritisi hal-hal yang kurang tepat, baik secara pribadi kepada pribadi, lepas pribadi, maupun kepada gereja dan juga kepada masyarakat dan pemerintah pada umumnya. Lalu saudara-saudara, yang berikutnya adalah pelayanan paling terpenting, yaitu spiritual tentunya. Karena dasar daripada segala sesuatu yang dilakukan adalah firman Tuhan. Iman yang ditanamkan oleh Pak Bigman kepada setiap jemaat umatnya, tentu ini menjadi dasar dan pegangan selama kita hidup di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Dan itu dilakukan di mimbar gereja-gereja, persekutuan kampus, persekutuan kantor, dan juga melalui buku-buku yang diterbitkan, yang kiranya boleh memberi inspirasi, memotivasi setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan atau membacanya. Kami menyadari bahwa Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan yang memberi pelayanan, maka Tuhan juga yang akan memimpin pelayanan. Meskipun Pak Bigman tidak ada sampai saat ini bersama-sama dengan kita, tetapi Tuhan bisa memakai siapa saja
yang Tuhan mau inginkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah setiap kita yang memiliki beban, yang memiliki pergumulan untuk bisa mendukung pelayanan yang sudah dirintis, biarlah itu merupakan suatu privilege yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena bukan karena kemampuan kita boleh dipakai Tuhan, tapi karena Tuhan yang memilih kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh terbeban untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Warisan yang ditinggalkan Pak Bigman bukanlah harta benda, tetapi iman dan pelayanan kepada orang-orang yang tertinggal dan kekurangan. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani yang membutuhkan dukungan dari kita semua. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat berapa banyaknya yang kita miliki. Tuhan tidak melihat rupa kita. Tuhan tidak melihat kepintaran kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Seberapa sungguhkah hati kita rindu mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan bersama-sama ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung pelayanan dan juga sudah terbeban untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang sudah diwariskan oleh Pak Bigman selama ini. Kiranya Tuhan yang akan membalaskan kepada Bapak Ibu semua. Kami tidak dapat membalasnya, tapi Tuhan yang membalaskan segala kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekarang sharing session ya, sharing station. Jadi kita selama ini kita sudah kehilangan cerita. Nah, di sini ada kesempatan dan saya mengundang untuk sharing session yang pertama dari BSM Tamara, Ibu Mariana. Ya, silakan. Nanti disusul dengan dari Gading Sunter, Bapak Seto, dan juga dari BSM Permata, yaitu Bapak Erik Setiawan. Silakan. Shalom Bapak, Ibu murid BSM yang terkasih. Saya ada sedikit cerita. Awalnya suami saya mengenal Pak Bigman itu di suatu gereja. Pak Bigman dalam keadaan pelayanan khotbah. Terus suami saya mendengar firmannya Pak Bigman terkesan gitu. Kayaknya ini kayak guru gitu. Terus akhirnya beliau tanya ke panitia yang di gereja, tanya HP-nya Pak Bigman, dia bilang gitu. Terus akhirnya berkenalan lah pada waktu itu. Karena suami saya juga rindu sekali akan firman Tuhan dan lebih dalam lagi. Terjadilah PA Tamara diadakan. PA Tamara bisa disebut perintis dari BSM. Sehubungan dengan faktor jarak jauh dan lain-lain, akhirnya PA didirikan masing-masing. Diikutin PA Gading, Sunter, Permata, Salemba, dan Wahid Hasim. Memang ini sepertinya pemuritan ya, Pak Bigman pengen bisa banyak orang belajar firman Tuhan, lebih mengenal kebenaran gitu. Kami ini semuanya menggebu-gebu cinta kebenaran firman Tuhan. Almarhum Pak Bigman adalah guru bahkan suhu yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan berintegritas. Tentunya kami sangat kehilangan beliau. 1 tahun setelah kepergian Pak Bigman, suami saya meninggal dunia. Tuhan itu dahsyat, menjawab doa almarhum suami saya supaya dia bisa tanggalkan segala kebiasaannya selama 6 tahun. Beliau berhenti alkoholnya dan stop rokok cerutunya selama 2 tahun sebelum dipanggil ke rumah bapak.
Praise God ya. Never give up praying karena waktunya Tuhan pasti indah. Saya selama ini hanya seorang ibu rumah tangga. Tiba-tiba diharuskan untuk mengetahui keadaan bisnis suami saya yang harus saya perhatikan gitu. Tapi puji syukur sama Tuhan, anak saya sebelumnya sudah di company, disuruh kakeknya dan papinya. Saya sungguh bersyukur anak saya sudah bisa mengikutinya. Hikmat apa yang saya dapati dalam menghadapi ini semua? Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan doa, berserah, tapi tidak menyerah. Ora et labora. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tidak melenceng ke sana kemari. Pak Bigman selalu mengajarkan sistem nilai dan kebenaran. Kualitas di atas kuantitas. Inilah yang saya coba terapkan. Thanks God, pertolongan, penyertaan, pembelaan, kebaikan Tuhan nyata bagi semua yang mengasihi Dia, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sekian kesaksian saya. Thank you semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebenarnya harusnya yang saat ini berdiri di depan kita semua adalah Pak Henry Surya. Jadi sebenarnya memang yang menjadi ketua BSM Kelapa Gading Sunter adalah Pak Henry Surya, tapi beliau ada acara keluarga. Janjinya beliau akan datang terlambat, tetapi ternyata tadi dia kasih tahu bahwa dia minta maaf nggak bisa datang ya. PA kami itu dimulai start pertama tuh Jumat 4 Februari 2011. 13 tahun yang lalu. Sungguh waktu yang sangat cepat seperti Ibu Greta tadi bilang, dan selama 7 tahun persis Pak Bigman itu mengajar kita semua. Terakhir beliau mengajar kami itu adalah Kamis 1 Februari 2018. Berarti 7 tahun beliau mengajar kami semua Kelapa Gading. Dan kalau kita ingat 7 tahun itu, kalau beliau selalu ngomong adalah 7 adalah angka yang sempurna. Angka yang lengkap. Beliau mendampingin kami semua, itu luar biasa. Pak Bigman punya banyak sebutan. Beliau disebut juga gembala, pendeta, perintis, tadi sahabat, pemimpin, penasihat. Tetapi bagi saya pribadi, beliau adalah seorang guru rohani yang saya luar biasa. Dan beliau juga seorang konselor rohani yang luar biasa. Sebagai guru, ya, beliau mengajar, meluruskan pemahaman saya tentang Alkitab luar biasa. Meluruskan apa yang selama ini saya pikir ternyata ajaran yang lalu begini, ternyata itu salah total. Ya, beliau, kalau saya yakin semua kita setuju, tiap kali beliau mengupas satu hal, itu nggak pernah hanya lapisan luarnya aja, dia selalu mengupas sampai yang terdalam. Ya, sebagai konselor saya rasa kita semua setuju. Tiap kali kita bicara, ngajuin pertanyaan, nggak usah bertele-tele, dia langsung congkel, langsung tek. Kamu gini, ini gini, selesai. Nggak pakai kita harus mendengarkan berbelit-belit. Ya, nah mungkin pengalaman saya pribadi, satu hal yang beliau sampaikan dan saya nggak bisa lupa itu. Ya, dia bilang gini, ingat ya, hukuman Tuhan yang terbesar adalah memberi kesuksesan. Karena pada saat kesuksesan itu datang, kita cenderung untuk menjauh dari Tuhan. Kita jauh dan melupakan Tuhan. Justru pada saat ada kegagalan, disitulah kita mendekat pada Tuhan. Itulah yang mendasarin kenapa tiap kali saya bicara sama mama saya, papa mama saya selalu bilang, mama doain ya, kamu rezekinya banyak, berkat melimpah dan lain-lain gitu. Saya bilang, mah tolong mama jangan doain itu lagi. Karena apa yang Tuhan kasih ke saya itu udah luar biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk minta berlimpah-limpah, nggak pernah.
Adakah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk minta doa berkat berlimpah-limpah? Enggak ada. Jadi Pak Bigman membuka pikiran-pikiran kalau kita memahami satu ayat, jangan cuplik ayatnya aja. Jadi saya bilang tolong mama minta satu hal, tolong doakan saya, jauhkan saya dari pencobaan, jauhkan saya dari bahaya, jauhkan saya dari kecelakaan. Itu kan bukannya doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berdoa, mintalah itu, jauhkan kami dari pencobaan. Enggak pernah dia minta, berikanlah kami berkat makanan secukupnya. Enggak pernah harus berlimpah-limpah, enggak pernah. Mungkin itu kenangan yang masuk sekali di dalam hati saya. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Seto. Iya. Selamat malam, saudara-saudari, sahabat semua. Malam ini saya mewakili BSM Permata. Senang sekali bisa hadir dan ikut partisipasi di dalam acara ini untuk mengenang Bapak dan guru kita, Pak Bigman yang kita cintai. Izin saya perkenalkan sedikit mengenai BSM Permata. BSM kita dimulai tahun 2007 dan berjalan sampai beliau dipanggil Tuhan tahun 2019. Jadi total kita belajar bersama beliau 12 tahun. Setelah beliau meninggal, kami para anggota BSM Permata sepakat untuk melanjutkan Bible Study ini bersama. Dan kita memilih Bapak Pendeta Netson untuk menjadi pembimbing BSM Permata selanjutnya. Jadi kita mulai start kembali tanggal 23 Juli 2019, itu sekitar 1 bulan setelah Pak Bigman meninggalkan kita. Dan berjalan sampai sekarang, sudah 5 tahun, dengan anggota kurang lebih 20 orang. Di dalam 5 tahun ini, kita sempat mengalami situasi COVID. Sehingga BSM Permata dilakukan melalui Zoom. Nah, kalau kita kilas balik kembali, selama 12 tahun pertama kita belajar dengan Pak Bigman, kita hanya sempat menyelesaikan pelajaran sebanyak 12 kitab. Saya ingat waktu itu kita tanya kepada Pak Bigman, kenapa kita lama sekali belajarnya? Apakah kita bisa dipercepat? Kalau 12 tahun 12 kitab artinya 1 tahun hanya 1 kitab, total Alkitab ada 66 kitab, berarti kan 66 tahun baru selesai. Ya mungkin ada kitab yang pendek ya, namun intinya bisa puluhan tahun ini kita baru selesai belajar 1 Alkitab. Nah tapi seperti yang diutarakan Pak Seto, Pak Bigman ini mau kita belajar firman itu sampai benar-benar mengerti. Itulah yang Pak Bigman mau. Diulas sampai kita paham benar, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Dan sekarang kita bersyukur bahwa apa yang beliau lakukan itu tepat. Dan memang itulah yang kita perlukan. Saya juga lihat teman-teman anggota Bible Study kita semua mau belajar. Memang ikut PA setiap minggu ini perlu komitmen yang tinggi. Pembahasan dan diskusi dengan Pak Bigman setiap kali dilakukan dengan waktu yang panjang. Biasanya sesinya long hour, ya. Overtime. Kalau istilah di sepak bola itu selalu kita perpanjangan waktu. Ya. Kita mulai jam 7 malam, bisa sampai jam 12 malam. Paling cepat selesai jam 10.30 malam ya. Rata-rata jam 11 malam baru selesai. Di sini ada Ibu Greta yang selalu juga ikut ya Bu. Dan beliau selalu yang tugas malam setir mobil pulang ke rumah. Karena Pak Bigman sudah lelah mengajar kita. Benar ya Bu, terima kasih selama 12 tahun sudah mendukung kita semua dan capek setir mobil malam-malam. Selama 12 tahun kita belajar dengan Pak Bigman, kita mendapatkan pengajaran dan pemuritan yang berharga. Beliau mengajari kita dalam hal cara mengupas dan membedah firman. Dan pemahaman akan firman itu sendiri. Banyak prinsip-prinsip yang sebelumnya kita salah mengerti. Beliau memberikan penjelasan dan pengertian yang baru, yang sungguh luar biasa. Pemahaman yang benar, dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan sehari-hari. Itulah yang tertanam di dalam diri kita. Saya ingin tutup dengan ini. Dalam
kesaksian Pak Bigman terakhir di kebaktian tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa doa beliau adalah agar hidupku boleh menjadi panutan, kematianku boleh menjadi kenangan. Kiranya doa Pak Bigman telah terjawab. Kehidupannya telah menjadi panutan bagi kami semua di BSM Permata. Kata-kata dan pengajaran beliau senantiasa muncul ketika kami saling menguatkan, ketika kami bertanya-tanya dan berdebat dalam Bible Study untuk mencari jawaban. Dan prinsip-prinsip beliau menjadi panutan dalam kami menjalani kehidupan. Pak Bigman selalu mengingatkan, orang dikenal dari buahnya. Sesuai tema malam ini, karyaku anugerahmu. Inilah hasil karya Pak Bigman yang diwariskan kepada kita semua untuk kita lanjutkan. Prinsip hidup, semangat, dan action yang beliau jalankan. Dan kesemuanya itu telah menjadi sebuah kenangan yang indah, yang mempersatukan kami di BSM Permata, dan mendorong kami untuk terus maju. Terus belajar menjadi murid-murid Kristus seperti yang beliau harapkan. Dan untuk mencontoh beliau menjadi pelaku firman yang berbuah untuk saudara-saudara sekitar. Terima kasih Pak Bigman, semangat dan nafasmu akan selalu menyemangati BSM Permata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang putri daripada Pak Bigman, Kesia Sirait, yang akan memberikan kepada kita pujian dari lubuk hatinya. Silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kesia. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh bersaksi di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian yang saya tulis sendiri. Pujian ini menceritakan rasa syukur saya atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, terutama dengan keluarga, dan biarlah pujian itu juga boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Papa selalu mengajarkan bahwa kita ada di dunia ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati, biarlah semuanya boleh kita kembalikan hanya untuk puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pada saatnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita semua akan kembali ke dalam tanah dan kembali menghadap Tuhan. Dan bila Tuhan mendapati kita terus setia sampai pada akhirnya. Semua yang ada padaku hanyalah milikmu. Semua yang dapat ku nikmati hanya kemurahan-Mu, yang dapat ku nikmati hanya kemurahan-Mu. Sungguh ku penuh dosa, namun Kau layak aku. Sungguh ku berjalan, namun Kau mengangkatku.
panggilkan sekaligus 3, yaitu dari BSM Perwata dan PIK, Pak Sugi, Pak Andri Darwis ya, dan dari White Hasim, Ibu, wah ini banyak ini, White Hasim, dan juga dari Salemba, Bapak Heri. Terima kasih panitia yang memberikan kesempatan kepada kami, wakil dari Perwata, BSM Perwata. Sebetulnya kalau mau cerita Pak Bigman nggak akan cukup 2 hari 2 malam. Kenangan yang tidak pernah saya lupakan adalah waktu Pak Bigman mimpin PA di Perwata. Pada saat itu Pak Bigman anfal, ada Ibu Greta, Pak Setiadi nggak ada. Jadi pertama dipijit dulu sama sang istri, tapi nggak mempan. Kita buru-buru bawa ke RS Siloam, ke Bonjeruk. Nah, di perjalanan macet, Ibu Greta satu mobil dengan saya. Wah, tegang kami. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai juga. Dan pada waktu itu tertolong. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Kemudian untuk mengenai pengajaran-pengajaran. Sampai saat ini saya sesudah Pak Bigman tidak ada, selalu mencari di mana-mana pengajar-pengajar karena saya sifatnya ingin bertumbuh. Beberapa orang saya ikuti Zoom-nya, tapi terus terang bukannya memuji, tapi ini kenyataan yang ada, bahwa beliau sangat sabar, pengetahuannya sangat dalam, pembahasannya juga sangat dalam, walaupun dibawakan dengan santai. Dan apabila kita tidak mengerti, beliau akan menerangkan. Terima kasih untuk Pak Bigman dan Ibu Greta. Dan yang paling utama, bahwa begitu saya mendengar ada acara seperti ini, aduh, sangat gembira sekali. Kita bisa berkumpul bersama, dan saya harapkan tentu ini bukan pertemuan yang pertama, tapi saya harapkan ini pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin berkala 3 bulan atau 6 bulan sekali. Saya harapkan kepada panitia untuk mengatur hal ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Andri. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya mau cerita sedikit perkenalan saya dengan Pak Bigman. Pertama kali saya mengenal beliau dari PA Permata. Dari PA Permata berlanjut lagi, saya mungkin termasuk orang yang cukup banyak mengikuti BSM-nya Pak Bigman. Dari PA Permata, kedua saya belajar lagi ikuti PA-nya Kelapa Gading. Terakhir akhirnya kita membuka PA Pantai Indah Kapuk. Kemudian dari Pantai Indah Kapuk akhirnya bergabung merger dengan di sini ya, PA Perwata. Sedikit apa yang mau saya sharingkan di sini adalah apa yang selain dari keluarga inti, saya bersyukur bahwa saya bisa melihat sekali living legend gitu ya dari awal, dan saya bersyukur saya bisa terakhir di saat-saat terakhir, bahkan waktu beliau masih di Singapura di rumah sakit, beliau itu 5 tahun yang lalu kan mau nyoblos tuh pemilu tuh. Saya bersyukur saya bisa melihat jadi saksi hidup bahwa beliau yang minta mau nyoblos ke kedutaan. Dan ya bersyukur waktu itu kalau saya mau cerita mungkin bisa panjang gitu ceritanya, tapi yang seru adalah waktu itu adalah beliau maksa harus nyoblos, harus pergi ke kedutaan. Dan pagi-pagi ya bersyukurnya saya dan istri bisa melihat kesempatan itu, beliau bilang hari itu maksa dokter harus pergi ke kedutaan untuk nyoblos, dan itu jadi berita yang heboh gitu ya, bahkan sampai di Indonesia bahwa wah ini ada siapa nih yang orang yang ambulans datang ke kedutaan mau nyoblos, itu heboh sekali beritanya itu. Bahkan itu membuat, kalau Bapak Ibu tahu, waktu itu saya nggak bisa ngikuti di ambulans. Sekarang yang bisa ikut ambulans cuma 2, mungkin Ibu ya, Ibu dan Kenan setahu saya yang ikuti ambulans.
Dan saya dan istri harus mencari taksi. Dan waktu itu taksi untuk mau ke sana itu nolak semua. Karena dia bilang macet di hutan Singapura itu waktu itu ngantri yang mau nyoblos. Dan itu katanya rekor terbesar bahwa orang mau nyoblos yang bela-belain sampai di Singapura itu. Di sana kita melihat bahwa, wah saya pikir saya nggak bisa, udah nggak dapat taksi, tiba-tiba ada taksi, kita pakai taksinya juga kita pesan pakai online. Dia bilang, oke, saya mau ngantar kamu, tapi saya nggak bisa sampai tepat di kedutaan, tapi saya akan antar kamu sedekat mungkin dari kedutaan. Dari sana saya melihat, wah saya dan istri dan Yunita lari-lari supaya kita tujuannya adalah kebetulan Yunita itu kan di Pama. Di Pama itu penglihat tujuan sebenarnya mau ngeliput gitu kan, bahwa ini loh beneran orang yang seseorang yang sudah sakit tapi bela-belain mau nyoblos. Dari sanalah akhirnya saya bisa kesempatan dan gimana tidak tahu cara bagaimana, kok kita bisa nerobos masuk kedutaan gampang sekali gitu. Padahal kita tahu kedutaan tempat yang aman, nggak bisa steril, nggak bisa masuk. Kita bisa tiba-tiba masuk, bisa sampai persis di sampingnya ambulan. Dari situ jadi pengalaman saya yang baik sekali buat bahwa apa yang beliau ajarkan itu, apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatannya. Itu aja mungkin saya bisa sharingkan. Terima kasih. Ibu Lucy. Shalom. Saya kenal Pak Bigman dari PA Permata pertama. Jadi waktu Susi, ini Ibu Susi Makmur yang punya rumah di Wahid Hashim waktu itu nawarin, "C mau nggak belajar?" Saya bilang, "Ayo." Jadi kita semua nggak ada bapaknya, ibu-ibu aja. Dan kita jam 2 ya Sus. Jam 2 biasanya sampai jam 4. Memang nggak lama karena waktu itu memang Pak Bigman udah mulai sakit ya. Jadi kita coba on time selalu, maksimum jam 5 kita udah selesai. Ya, tapi semua apa yang diajarkan gak pernah kita lewatkan. Saya menghimbau juga semua di sini, kita sebagai murid ya. Murid itu adalah belajar apa yang dilakukan oleh guru, dan bukan hanya belajar tapi belajar mendukung semua apa yang menjadi visi misi Pak Bigman ya. Walaupun mungkin saya nggak begitu aktif, tapi saya selalu menanyakan melalui Iwan apa yang bisa saya support dan lain-lain ya. Satu kesempatan yang bagus memang kalau kita bisa berkumpul, bukan untuk makan atau temu kangen, tapi kita untuk apa yang kita bisa sharing, untuk tetap sesuai dengan visi beliau, untuk berkarya sampai Tuhan memanggil kita semua. Tuhan berkati. Amin. Ya, silakan Cilusi di sini, Cilusi. Sini dulu ya. Ya. Dan ini adalah dari BSM Salemba. Silakan Pak Heri. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh temu kangen di sini mengingat Soko Guru. Kalau saya bilang Soko Guru, tadi beberapa rekan sebut guru. Tetapi saya di dalam catatan saya yang 3 menit yang diberikan panitia, saya menyebut dia sebagai Soko Guru. Kenapa? Banyak hal yang sudah beliau memberikan teladan, karena beliau meneladani Kristus yang adalah gurunya sendiri. Dan itulah yang diberikan kepada kita. Saya tidak bisa menceritakan panjang lebar, dari mulai saya mengenal dia sebagai abang, mengenal dia sebagai koko, mengenal dia sebagai rekan sepelayanan, sebagai Bapak Bigman Sirait. Saya tidak akan ceritakan panjang lebar itu, tetapi terlalu banyak kenangan manis yang diajarkan, yang berbekas di dalam hati saya. Pertama, bagaimana pengorbanan beliau. Secara tenaga, fisik, yang lemah pun dia tetap ingat akan pekerjaan Tuhan. PI, selalu hanya ada satu misi di dalam hidupnya. Memberitakan Injil, amanat Kristus yang selalu dia ingatkan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Dan apa yang kami bisa buat, selain kami mengenang kebaikan beliau, selain kami mengenang teladan beliau, tidak berhenti di sana,
hanya sebagian kecil yang kami bisa kerjakan sekarang setelah 5 tahun. Memang waktunya kelihatannya sebentar, tetapi 5 tahun bukanlah waktu yang singkat juga. Bagi seorang sarjana S1 sudah lulus untuk 5 tahun itu. Kami mengkritiki diri kami sendiri. Kami gereja GRI, juga terutama BSM Salemba. Apa yang telah kau buat untuknya? Apa yang telah sudah diajarkan beliau sudah kamu kerjakan di tengah-tengah dunia ini? Mengingat kembali yang selalu diingatkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kami coba memulai kembali PA di gereja. Kami terus memperbaiki kualitas yang selalu beliau tekankan untuk PA di teman-teman di Salemba. Dan itu kami kerjakan hingga hari ini 1 bulan 2 kali. Setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga. Kami PA selama 5 tahun ini sudah hampir menyelesaikan kitab Nabi Kecil. Sisa beberapa kitab, 2 apa 3 kitab lagi kami akan selesaikan itu. Dan apa yang kami lihat ke depan yang harus kami kerjakan setelah beliau telah meninggalkan banyak warisan kepada kami. Ada benang merahnya yang kami kerjakan sekarang adalah di dalam kelompok kecil Bapak Ibu. Kelompok yang lebih kecil untuk kami bersama-sama PA, belajar, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan tentulah yang sudah menjadi murid, beliau akan memuridkan kembali melalui pemuridan setiap kelompok kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita, semangat yang beliau sudah tularkan kepada kita tanpa lelah meskipun lemah. Biarlah itu terus boleh kita kerjakan untuk puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya, Soli Deo Gloria. Amin. Buah-buah apa yang sudah dihasilkan selama 5 tahun ini? Jadi selama 5 tahun ini, salah satu buahnya itu adalah saya. Di mana saya bisa melayani di Yayasan Mika. Dan untuk itu, kita akan mendengar, melihat, merasakan. Dan saya harapkan juga bisa ikut lebur di dalamnya tentang buah yang dihasilkan dalam 5 tahun ini di dalam Yayasan Mika. Baik, kita akan saksikan videonya. Di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, dimulai sebuah perjalanan perubahan yang membangkitkan harapan di tengah keterbatasan. Di daerah yang terpencil dari hiruk-pikuk kota besar, akses terhadap pendidikan adalah hal langka dan seringkali menjadi mimpi bagi banyak anak. Di suatu kesempatan, almarhum Pendeta Bigman sedang menjelajahi Kalimantan Barat. Ia melihat seorang anak berjalan kaki ke sekolah dengan seragam lengkap. Beberapa jam kemudian, ia melihat anak tersebut kembali pulang ke rumahnya. Setelah diselidiki, ternyata anak itu tidak dapat belajar karena gurunya tidak hadir. Sebuah realitas yang menyayat hati dan sering terjadi di daerah ini. Pertemuan ini mengubah hidup almarhum Pendeta Bigman dan pandangannya terhadap ketidakadilan pendidikan di pedalaman Kalimantan Barat. Anak dengan mata berbinar penuh rasa haus akan pengetahuan, mencerminkan keinginan mendalam untuk belajar yang terhambat oleh keterbatasan. Tergerak oleh panggilan yang mendalam, almarhum Pendeta Bigman merasa perlu untuk bertindak. Baginya, pendidikan adalah jendela dunia yang harus terbuka bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka. Dengan tekad yang bulat, ia mendirikan Yayasan Mika, misi kita bersama. Yayasan Mika bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga sebuah komunitas yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan holistik dan berkualitas tinggi kepada anak-anak Kalimantan Barat. Mereka membangun sekolah pertama di Desa Amboyo Inti yang diberi nama Sekolah Kristen Makedonia. Di sini, SMP dan SMA Kristen Makedonia berdiri sebagai tempat siswa belajar secara holistik, baik akademis, spiritual, maupun emosional dengan sistem pendidikan sekolah berasrama. Sekolah berasrama yang didirikan bukan sekedar bangunan bata, tetapi rumah kedua bagi anak-anak yang tinggal jauh dari rumah. Nilai-nilai iman, kasih sayang, dan integritas ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Guru-guru yang berdedikasi dan teman-teman yang saling mendukung menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Perjalanan Yayasan Mika tidaklah mulus.
Berbagai tantangan dihadapi, mulai dari keterbatasan keuangan hingga mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, semangat dan visi almarhum Pendeta Bigman terus mendorong mereka untuk melangkah maju. Mereka tidak hanya membangun SMP dan SMA, tetapi juga PAUD dan SD untuk memastikan pendidikan berkualitas sejak usia dini. Selain itu, mereka mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Makedonia Ngabang, lembaga pendidikan tinggi yang melatih pemimpin Kristen masa depan yang berjiwa hamba, cerdas, dan berintegritas. Meskipun almarhum Pendeta Bigman telah meninggal dunia, warisannya tetap hidup dalam setiap sudut Yayasan Mika. Ribuan siswa telah merasakan dampak dari visi dan kerja kerasnya, menjalani perjalanan pendidikan yang membawa mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Yayasan Mika juga aktif membangun masyarakat lokal melalui program Mika Mission Trip, baik dalam bidang kesehatan maupun kerohanian. Dengan menjalankan kasih Kristus pada sesama dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai panduan utama, mereka berkomitmen untuk menerangi jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang di Kalimantan Barat. Perjalanan Yayasan Mika belum selesai. Kebutuhan akan pendidikan berkualitas di pedalaman Kalimantan Barat masih mendesak. Komitmen untuk melanjutkan misi almarhum Pendeta Bigman mendorong Yayasan Mika untuk terus berinovasi dan berkolaborasi. Dengan membangun fondasi yang kokoh dan menyeluruh, Yayasan Mika berharap menjadi agen perubahan berkelanjutan dalam masyarakat. Bergabunglah dengan kami dalam misi mulia ini. Bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membawa harapan bagi generasi mendatang. Jadilah bagian dari Yayasan Mika, dan mari kita bersama-sama menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Anda bisa terlibat, kunjungi situs web kami di yayasanmika.org atau hubungi kami secara langsung melalui kontak person di bawah ini. Perkembangan Mika saat ini setelah 5 tahun Bapak berpulang. Puji Tuhan, sampai saat ini Mika masih berjalan dengan baik, masih dari siswa, dari guru, semuanya berjalan seperti biasa. Bahkan kita tetap menjadi sekolah unggulan, sekolah panutan, dan juga banyak sekali, setiap kali ada penerimaan siswa kita sampai waiting list Bapak Ibu. Ya. Dan memang ini jadi misi kita bersama seperti yang Pak Bigman dirikan, Yayasan Mika, Yayasan Misi Kita Bersama. Sebentar secara singkat ya. Nah, ini gerbang kita masuk ke sekolahan, Bapak Ibu ada di Desa Amboyo Inti, Landak, daerah Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Ya. Saat ini kita siswanya ada sekitar 726 anak. Dari TK itu, dari PAUD itu 69, lalu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sudah ada STT Makedonia. Di tahun-tahun terakhir Bapak, itu beliau mendirikan Sekolah Tinggi Makedonia. Puji Tuhan kita sudah sampai di tahun keempat, kita sudah wisuda angkatan pertama tahun lalu ya. Nah ini ada 726 siswa. Lalu karena kita sekolah berasrama, ada 513 yang tinggal di Sekolah Kristen Makedonia. Yang SMP dan SMA itu sekitar 454 anak. Untuk PAUD dan SD kita kembalikan ke orang tua mereka karena masih memerlukan bimbingan. Sedangkan untuk SMP dan SMA itu mereka tinggal di sekolah. Ya. Lalu untuk STT ada 59 mahasiswa. Guru, staf, dosen itu ada total 110 orang. Kebanyakan guru di sini ini adalah siswa kita Bapak Ibu. Jadi siswa yang berprestasi kita sekolahkan bekerja sama dengan Yayasan Pelita Harapan masuk di TC, Teacher College. Lalu mereka setelah selesai dikembalikan ke SKM untuk mengajar adik-adik mereka. Untuk staff itu juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau sebagian ngajar, sebagian juga ada yang kita minta sebagai bagian admin, lalu bagian keuangan gitu. Mereka jadi bekerja sama. 38 orang ini ada juga bagian dapur, itu warga di sekitar sekolah, lalu ada bagian keamanan juga untuk pemeliharaan. Kita juga dapat bantuan dari pemerintah, itu
kolam bioflok. Jadi kita berusaha mencoba bercocok tanam juga, sekalipun setelah dirata-rata, setelah dihitung-hitung nih Bu, harga sayur yang kita tanam dengan yang beli di pasar hampir sama Pak. Cuman paling nggak kita sudah berusaha memberikan yang lebih sehat lah begitu untuk anak-anak kita. Ya. Nah, terus dosen ada 9 orang yang diperbantukan di Yayasan Pusat, di GRI, di MIKA, di PAMA itu ada 10 orang. Itu anak-anak kita ada di belakang, nanti bisa kalau Bapak Ibu mau ngobrol dengan mereka. Lalu tadi kan saya bilang ada beasiswa. Total beasiswa anak yang sudah disekolahkan itu ada 122 lebih. Saat ini mereka yang sekolah di saat yang masih sekolah ini di OPH ada 8 orang, lalu di Untan 3 orang, di IKIP PGRI Pontianak 2 orang, dan di Ukrida itu 2 orang baru akan masuk. Karena kita merasa bahwa sudah saatnya SKM memiliki psikolog sendiri. Mengingat perkembangan zaman, kenakalan anak-anak juga kita harus antisipasi dari sekarang. Itu. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah guru-guru yang kita sekolahkan S2. Ya. Nanti ada satu, Deborah, kita akan lihat dengarkan testimoninya. Nah, total kalumni ini kita punya, tadinya saya pikir kalumni ini komunitas alumni MIKA. Ternyata bukan. Kalumni itu nama buah hutan di Kalimantan Barat. Bentuknya kayak salak tapi kecil. Dan waktu dimakan, buset, sepet Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak itu waktu itu kasih nama kalumni itu dia mau lulusan dari MIKA, dari SKM itu tuh ada rasanya, berdampak. Waktu dimakan itu terasa begitu. Nah saya baru tahu juga kemarin waktu MIKA, MMT, pas saya makan, gila ini sepet banget saya bilang. Ternyata itu. Jadi Bapak mau kita terasa, itu ada rasanya. Nah, total alumni SKM itu ada 1.244 anak. Saat ini pengurus sedang bekerja sama dengan alumni-alumni untuk menggiatkan mereka, mengingat kembali apa yang sudah SKM lakukan untuk mereka. Jadi mereka ambil bagian juga untuk adik-adik mereka yang sekarang ada di SKM. Nah, total alumni STT, lalu ini untuk STTM ya Bapak Ibu. STTM sudah mewisuda angkatan pertama 7 orang. Dan tahun ini akan diwisuda itu 8 orang. Ya. 7 orang ini sudah istilahnya diperbantukan ke gereja-gereja di sekitar Ngabang. Memang misi visinya Bapak itu mencetak hamba-hamba Tuhan yang mau kembali ke pedesaan. Itu. Ya, jadi sudah ada angkatan pertama itu 7 orang. Lalu ini, sekalipun kita di desa ya Bapak Ibu, tapi SKM ini hebat loh. Anak-anaknya itu luar biasa. Tahun lalu, ini Cat Neil, ini ya, dia ikut Olimpiade Sains Nasional, itu ya. Lalu ini Cama tahun lalu menang untuk atletik, ya. Kita juga menang kompetisi coding anak nasional jenjang SD. Ada juga tahun ini sebagai Paskibra Provinsi Kalimantan, itu 2 anak kita maju. Nah, bulan ini kita dapat kabar bahwa anak kita ada 1 cewek, itu anak SMP, mewakili Kalimantan Barat maju ke Lomba Atletik Nasional. Jadi sekalipun kita di pedalaman, kita bisa berkompetisi membawa nama baik untuk Kalimantan Barat. Nah, bagaimana kita mengambil siswa-siswa? Itu kita ada namanya roadshow. Roadshow itu salah satu bentuk sosialisasi sekaligus penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh guru-guru, dosen, staf. Itu mereka yang langsung ke pedalaman. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti ini medannya, dari motor kita naikin sampai ujungnya motor kita gotong, begitu ya.
Ini terakhir itu beritanya mereka ke daerah, saya lupa, tapi hampir 13 jam perjalanan untuk mendapatkan siswa. Siswa Rocio kita ada 70%, jadi karena ini sekolah misi, memang kita mencari yang tidak mampu, tapi mau sekolah, bukan yang prestasinya di sekolah sudah ada, tapi yang mau sekolah, mau belajar dan mau memperbaiki diri. Sedangkan siswa reguler kita ada 30%. Nah, ini beberapa fasilitas yang ada di SKM. Ini lapangan kita, kalau MMT kita ada KKR, lalu itu SMP, PAUD dan STT. Ini bangunan terakhir sebelum Bapak berpulang, ini STTM, Sekolah Tinggi Teologia Makedonia. Lalu ini PAUD kita ada 3 di Peruan Dalem, lalu di Tubang Raeng, dan yang satu ada di Plasma 5. Di Plasma 5 itu di sekolah SKM di dalam situ. Nah ini Bapak Ibu lihat, ini ruang belajar, ada asrama, lalu ini jajaran dari rumah guru, itu ada asrama, itu juga asrama putri. Asrama total itu ada 6. 2 SMP untuk cewek putra putri, lalu yang SMA itu ada 2 putra dan 2 putri. Untuk asrama STTM itu ada 2 putra dan putri. Jadi total semua ada 4 asrama putra dan 4 asrama putri. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kegiatan di dapur dimulai dari jam 2 pagi, ada 8 orang bergantian karena makan pagi, makan siang, makan malam untuk 500. 1 minggu kita memerlukan beras 1 ton, ya. Namanya anak-anak masa pertumbuhan, Bu, makanya kuat, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikutin kami di IG, ada juga di Facebook, dan bisa hubungin kami untuk kalau ingin tahu lebih jelas mengenai Mika, ya. Ada 1 anak kita, guru kita, namanya Deborah. Deborah ini dulu dari SKM dan kemarin dia lulus S2 dengan nilai yang sangat memuaskan. Sampai dia diminta sama dosennya, itu waktu orang asing, untuk kasih presentasi ke kelasnya dia. Ya, kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Nuraini, saya adalah guru biologi di SMA Kristen Makedonia. Ini adalah tahun ke-11 saya bergabung dalam pelayanan bersama dengan Yayasan Mika. Dan bagi saya, itu bukan waktu yang panjang. Mengapa? Karena saya sangat menikmati pelayanan bersama Yayasan Mika. Karena saya tahu, yayasan ini khusus dibangun bagi anak-anak yang kurang mampu di daerah pedalaman, khususnya Kalimantan Barat. Dan saya adalah salah satu anak yang merasa sangat terbantu sekali dengan adanya Yayasan Mika. Lewat Yayasan Mika, saya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku SMP dan juga SMA Kristen Makedonia dan mampu mendapatkan beasiswa dan berhasil melanjutkan S1 di Universitas Pelita Harapan Jakarta hingga mendapat beasiswa S2 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Bersama dengan Yayasan Mika, saya memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga. Beberapa di antaranya adalah saya memiliki kesempatan untuk boleh menjadi seorang guru penggerak, saya bisa lulus PPG, saya memenangkan beberapa perlombaan, yaitu National Innovative Teachers Conference, dan saya juga bisa bergabung dengan Indonesian Scientific Society dan mendapatkan banyak sekali diklat dan pelatihan yang diadakan di Jakarta, Bandung, dan juga di sekitarnya. Semua ilmu yang saya dapatkan itu kembali saya bagikan kepada peserta didik saya ketika saya mengajar. Dan saya menyadari bahwa ternyata anak-anak di pedalaman juga memiliki kognitif yang sangat luar biasa sekali. Terbukti. Saya bisa melihat bahwa anak didik yang saya bimbing bisa tembus untuk mengikuti Olimpiade Nasional dan pada saat itu pada tahun 2023 kami mengikutinya di Bogor. Harapan saya, pelayanan Yayasan Mika melalui Sekolah Kristen Makedonia semakin berkembang. Karena sekolah ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi merupakan rumah bagi kami dan juga siswa-siswi untuk terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang berkualitas. Dan saya juga berharap semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk boleh bergabung dan mendukung pelayanan bersama dengan Yayasan Mika. Karena setiap uluran tangan yang diberikan sangat berarti untuk anak-anak di daerah pedalaman. Akhir kata, terima kasih banyak kepada Yayasan Mika, seluruh mitra dan juga donatur yang telah mendukung seluruh pelayanan di Sekolah Kristen Makedonia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.
Ya bersyukur ya bisa hadir pada malam hari ini, dan kalau ditanya apa berkat terbesar dalam hidup saya, yaitu Tuhan memberikan kemurahannya melalui Yayasan Mika. Lewat SKM saya bisa berdiri di sini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua gitu. Dan sangat bersyukur gitu ya bisa kenal SKM, bisa sekolah, bisa dididik, dan juga bisa disekolahkan gitu ya. Karena kalau di kampung saya itu sangat susah gitu ya untuk sarjana. Jangankan sarjana gitu ya, untuk bisa lulus SMA aja sangat jarang gitu. Dan Tuhan tolong lewat Yayasan Mika ini saya bisa sarjana dan juga bisa Tuhan libatkan untuk bisa melayani bersama di Yayasan Mika. Kalau ditanya apa dampak pelayanan yang Yayasan Mika kerjakan, itu sangat besar gitu ya, bukan hanya sekedar memberikan masa depan yang lebih baik, tetapi seperti sharing-sharing Bapak Ibu semua yang sudah terlibat di BSM, bahwa ada prinsip dan juga nilai hidup yang diberikan gitu ya, lewat apa yang dikerjakan Pendeta Bigman melalui Yayasan Mika. Karena prinsip dan juga nilai hidup itu yang bisa kita pegang sepanjang hidup kita gitu. Sangat bersyukur untuk itu. Dan saat ini saya juga melayani di kantor pusat di Salemba gitu, di kantor pusat Yayasan Mika Salemba. Kalau ditanya kenapa masih mau terlibat di dalam pelayanan ini, ya tentu berkat ini, harapan saya berkat ini nggak hanya saya menikmatinya, tetapi berharap juga adik-adik saya yang di Kalimantan juga bisa menikmati berkat yang sama, dan bahkan juga berharap bahwa berkat ini terus akan dilanjutkan begitu. Bagi saya apa yang dikerjakan oleh almarhum Pendeta Bigman melalui Yayasan Mika ini bukan hanya sekedar menambah jumlah sekolah yang berkualitas baik, tetapi juga membangun satu generasi seperti apa gitu ya. Generasi yang mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Generasi yang bisa mengasihi sesamanya, dan juga berharap generasi ini yang akan mewarnai dunia. Setiap kita mungkin akan ada masanya gitu ya. Akan ada masanya kita akan pergi. Dan almarhum Pendeta Bigman sudah mendahului kita, dan tidak terasa sekarang bahkan sudah 5 tahun. Tapi apa yang ditinggalkan pasti akan punya kenangan masing-masing di dalam diri kita. Bagi saya kenangan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa tergantikan. Pendeta Bigman di dalam khotbahnya juga mengatakan bahwa hidup itu bukan hanya Injil yang diberitakan, tetapi bagaimana hidup yang dibagikan itu jauh lebih berdampak. Dan akhir kata, biarlah apa yang sudah diwariskan boleh terus kita lanjutkan dan kita jalankan. Mungkin ke depan juga akan ada banyak persoalan, tetapi kiranya Tuhan juga boleh memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan panggilannya. Karena kalau pelayanan di Yayasan Mika ini bukan kekuatannya ada pada kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Mungkin sekian dari kami. Bapak Ibu, Susi ini tinggalnya 10 jam dari SKM. Jadi kalau misalnya pas pulang, lalu hujan, dia bisa 24 jam di jalan, di mobil. Kemarin dia ngalamin juga. Tapi bagaimana Tuhan memanggil ya anak-anak untuk bisa sekolah di SKM, itu menjadi bagian dari pergumulan kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa ikut ke acara. Tadi kan cuma tayangan di gambar ya Bapak Ibu. Ayo bulan Juni kita ada Mika Mission Trip. Jadi ikut ke sana, lihat karya Tuhan yang luar biasa melalui Yayasan Mika. Kami di sini hanya sebagai pengurus yang ngatur-ngatur gitu lah ya Pak ya. Tapi betul-betul apa yang Bapak khotbahkan di mimbar pada saat
kami membantu di yayasan itu sangat luar biasa, sangat menguatkan dan sangat memberkati sebagai setiap kami yang ada di yayasan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jika ada pertanyaan, ingin tahu lebih banyak tentang Mika, nanti bisa hubungin saya di belakang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ongki. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah kita semua juga ada pengurus daripada Mika, dan saya ingin memperkenalkan ketua daripada Yayasan Mika, yaitu Bapak Iwan Benyamin Kohar. Boleh bangkit berdiri. Ya. Lalu saya juga lihat ada Bapak Robi di sana. Boleh bangkit berdiri. Pak Robi boleh berdiri. Nah, ini Pak Robi. Ada juga Pak Andri, ya kan? Lalu ada lagi yang lain? Bahkan saya melihat begitu banyak juga dari Yayasan Mika. Boleh anak-anak Mika boleh bangkit berdiri dan melambaikan tangan. Anak-anak Mika, boleh anak-anak Mika, mana anak-anak Mika? Wow ya, luar biasa ya. Tapi bukan itu saja buah yang sudah dihasilkan dan selama ini kita sudah bisa nikmati. Ada satu lagi yang justru saya dulu mengenalnya pertama kali, yaitu PAMA. Kita bisa tahunya dari mana? Dari tabloid Reformata yang selalu menjadi rebutan kalau setiap kali dibagikan. Dan kami mengundang dari PAMA, yaitu Ibu Yunita, untuk memberikan pemaparan presentasinya ya. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk Yunita. Oke, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya. Seperti kita tahu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ongki, Yayasan PAMA adalah salah satu pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Pak Bigman yang bergerak di bidang media. Boleh dibilang ya, PAMA ini seperti jantung Pak Bigman yang masih berdenyut hingga hari ini, mewartakan berita Injil keselamatan dengan jangkauan dari berbagai platform media sosial. Nah, ini juga menjadi beban tersendiri buat kami, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh murid-murid BSM ya, betapa kita merindukan gaya Pak Bigman di dalam menyampaikan firman Tuhan itu seperti yang dirangkum dalam ini 3 As dan 3 If, yaitu jelas, lugas, tegas. Ya, jadi langsung menusuk di hati kita semua ya, menggelisahkan kita dari kenyamanan kita. Itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Bigman Sirait. Ya. Dan juga ajaran PAMA, dalam PAMA juga kita berusaha untuk aplikatif, edukatif, dan responsif di dalam menjawab setiap tantangan zaman yang justru sangat bisa menggoda iman kita ya, dari keterikatan kita kepada Kristus. Nah, ini kita coba melihat sebentar ya, napak tilas jejak-jejak langkah iman di mana Tuhan Yesus begitu menyertai hambanya yang setia. Pendeta Bigman Sirait di mana Yayasan PAMA itu berdiri di 17 Januari 2002. Yang sungguh heran ya, kemarin saya juga bilang sama Bu Greta, kok tanggalnya bisa pas ya di tanggal 17. Ini adalah akte dari Yayasan PAMA di 17 Januari. Dan di saat itu juga tabloid Reformata itu pertama kali dicetak. Dan 3 tahun kemudian Tuhan juga percayakan kepada Pak Bigman di 2005 itu mulai bersiaran memberitakan Injil melalui stasiun radio. Di mana mungkin banyak dari kita yang mengenal sosok Pak Bigman itu dari Radio Pelita Kasih di sana ya. Dan di sana juga di dalam tahun itu berkembang menjadi 22 stasiun radio. Dan di 2006 tadi seperti yang sudah disaksikan oleh murid para BSM juga Bible Study pertama yaitu Tamara. Ya, saya sendiri pun menjadi saksi bahwa pelayanan beliau sungguh-sungguh membawa saya bertemu. Jadi beliau adalah Bapa rohani saya yang mempertemukan saya secara personal dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya sudah Kristen dari kecil gitu. Tapi ya beliau mengenalkan transformasi yang begitu dahsyat di dalam pelayanan Bible Study-nya. Dan di 2007 juga Tuhan percayakan gereja GRI ini mana menjadi penggembalaan di dalam sebuah gereja lokal dan juga mulai bersuara melalui media sosial Twitter. Dan di 2010 juga pertama kali mulai YouTube channel. Jadi saya selalu heran gitu dengan tuntunan Tuhan melalui Pak Bigman.
Pak Bigman ini seorang pemimpin yang visioner. Jadi di saat itu channel YouTube belum sampai seperti sekarang, tapi beliau sudah mulai mewariskan karya-karyanya yang nanti kita akan lihat di dalam channel YouTube. Dan ini masih kita gaungkan terus sampai dengan hari ini. Dan kemudian di 2012 juga Tuhan mulai memperluas jangkauan melalui saluran TV, yaitu di Indovision Live Channel, kemudian First Media High TV Channel, dan juga berkembang menjadi 41 stasiun radio. Dan di 2015 kita juga mulai bergerak di media sosial Facebook, Instagram, dan ini pertama kali platform Reformata Cetak menjadi online, yang tadi juga disampaikan oleh Bu Greta menjadi reformata.com. Dan di 2017 kita juga berkembang ke dalam saluran TV Pijar TV, NMC TV di dalam bimbingan rohani, dan kemudian di 2017 ini juga ya, Bible Study diresmikan menjadi nama Bible Study Ministry, di mana tadi udah kesaksian setiap leader daripada BSM itu totalnya juga ada 7 BSM gitu. Dan di 2019 tentunya ini sangat membekas di hati kita ya, ini kepergian guru besar dan bapak rohani kita yaitu almarhum Pendeta Bigman Sirait di 29 Juni 2019. Jadi total masa pelayanan beliau juga 2002-2019 juga itu selama 17 tahun ya di dalam pelayanan. Semenjak kepergian almarhum, terus terang kita di PAMA juga mengalami struggle, mungkin sama ya dengan di Yayasan Mika juga, kita kehilangan seorang pemimpin dan pembimbing kita. Namun kita berusaha dengan pertolongan Tuhan, selama 4 tahun ini kita terus mereproduksi karya-karya yang telah beliau tinggalkan begitu banyak. Dan di 2023 kita juga melakukan peremajaan website reformata.com dengan tampilan yang lebih fresh. Kemudian berikut adalah sebenarnya kalau kangen sama Pak Bigman ya masih bisa sih didengarkan suaranya ya melalui channel-channel yang seperti berikut ini. Itu di YouTube channel Pendeta Bigman Sirait dan Instagramnya. Nah, saya akan memberitahukan sedikit mengenai konten Pak Bigman itu di dalam format audio. Momen inspirasi ini adalah suatu renungan singkat yang sebenarnya kita bisa dengarkan di dalam kita berkendara gitu ya, di dalam mobil kalau sedang macet. Nah, ini berdurasi 2-3 menit. Dan itu totalnya ada 1162 audio. Saya tidak mengerti kekuatan dari mana yang menggerakkan Pak Bigman selain tadi sudah dijelaskan di Yayasan Mika, tapi masih ada tenaga, masih ada waktu di dalam kondisinya yang tidak sehat. Nah ini yang terus terang menggelisahkan saya gitu, bahwa setelah meninggalnya Pak Bigman, apa sih yang telah saya lakukan, apa sih yang telah saya perbuat. Kiranya ini kita semua juga menggerakkan kita untuk lebih berkarya dan melanjutkan perjuangan Pak Bigman gitu. Nah, untuk Pamasiar ini adalah merupakan struktur kerangka kekristenan yang sangat baik sekali. Saya pun masih mendengarkan sampai hari ini. Itu totalnya ada 580 audio. Dimulai dari pertama kali kita mengalami kelahiran baru sampai berjalan sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Gitu. Jadi ini sangat baik sekali jika Bapak Ibu ingin benar-benar mendengarkan dari dasar iman kekristenan dengan perspektif yang sehat dan benar. Dan kemudian juga ada platform video khotbah gereja itu totalnya ada 2000-an. Ini adalah khotbah minggu yang kita rekam dan kita kita distribusikan melalui channel YouTube. Dan kemudian juga ada dimensi iman Kristen yang berupa talk show dan khotbah single dari Pak Bigman. Kemudian juga ada bijaksana Amsal, ini di mana eksposisi kitab Amsal ya, yang berguna dibagi aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ada artikel tulisan yang bisa kita baca di reformata.com, yaitu mata hati, sudut pandang, konsultasi teologi, dan juga kutipan kata bijak. Selain itu juga di sini juga ada buku-buku yang sudah terbit ya, 8 total ya. Dan nanti kita juga akan sebagai penutup acara kita, itu adalah buku terakhir yang dikeluarkan, yang akan di-launching pada malam ini. Demikian, sebagai penutup, mari di dalam Ibrani 13 ayat 7 sudah mengatakan bahwa kita harus mengingat pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan dari mana kita tahu seorang pengajar yang setia dan sejati? Lihatlah buahnya, lihatlah masa hidupnya.
Lihatlah apa yang ditinggalkan. Lihatlah kita semua ini adalah bukti dari buah pelayanan Pak Bigman, kesetiaannya di dalam mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita bersama untuk meneruskan apa yang Tuhan bebankan masing-masing di dalam hidup kita, di tempat kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita berhutang kepada segala apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Lakukanlah bagian kita. Dan berikut kita bisa lihat juga di sini nanti kalau misalnya ada WA channel Pama Media Ministry, itu bisa distribusi konten-konten yang telah diproduksi Pak Bigman dan juga diproduksi oleh Pama, dan juga setiap aktivitas kegiatan dari Yayasan Mika maupun yang lain. Demikian saya sampaikan mengenai pengenalan Pama. Kiranya kita semua terus berkarya, terus melanjutkan perjuangan dari almarhum Pendeta Bigman Sirait. Ya, baik, terima kasih banyak, luar biasa. Tadi kalau kita melihat ada berapa buku yang sudah diterbitkan? Ada 8. Ada 8. Jadi inspirasi itu 2 ya Bu ya, 1 dan 2, jadi dihitungnya 2 ya. Bapak dan Ibu, puncak acara kita pada malam hari ini adalah peluncuran buku ke-9. Kalau saya boleh bilang ke-9, yaitu dengan judul Karyaku, Anugerahmu. Dan untuk itu kami mengundang dengan segala hormat, mari Pak Yuke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yuke. Silakan diulas dulu. Bigman Sirait, sang pemimpin. Bigman Sirait, pribadi yang takkan terlupakan. Dan Bigman Sirait bukan saja hamba Tuhan, gembala bagi kita, guru ataupun soko guru dan sahabat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saya Yuke Sugiono, 5 menit ke depan saya akan merangkum buku Sang Pemimpin yang malam hari ini akan launching dalam 4 bagian besar. Buku penuh makna ini dimulai dengan Pak Bigman sebagai pemimpin yang mendarat dalam memimpin. Bukan hanya mendarat di Supadio, beliau adalah orang Batak, bukan tinggal di Kalimantan Barat, tetapi yang menyediakan dirinya menjadi pemimpin bagi kita semua di Kalimantan Barat. Aku sudah bicara itu berarti aku sudah kerja, bukan. Aku sudah turun ke lapangan tapi tak ada hasil, nggak ada guna. Pak Bigman memberikan contoh teladan sejak awal. Apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Dan kalau kita baca di seluruh bagian bukunya, NATO adalah menjadi bagian yang utama. NATO, no action, talk only. Nggak ada kerja, ngomong doang, kata orang. Bapak Ibu, apa yang dikerjakan oleh Pak Bigman itu menjadi teladan kita semua. Dan dari tadi sharing BSM semua intinya satu, apa yang Pak Bigman ajarkan itu juga yang beliau kerjakan. Dan itu yang menjadi ciri khas dari buku ini. Sepanjang buku ini kita akan melihat apa yang dikatakan itulah menjadi contoh teladan bagi kita semua. Yang kedua, ikatan persahabatan. Usia bukan masalah, durasi waktu hidup kita juga bukan yang menjadi utama. Kita tahu Pak Bigman masih usia muda waktu dipanggil oleh Tuhan. Kita menyesali itu. Tetapi waktu kita lihat tadi karya-karyanya baik di Yayasan Mika maupun Pama, kita tahu bahwa beliau menggunakan waktu dengan maksimal dan itulah pemimpin. Pemimpin yang mengikat persahabatan dengan semua lini. Dari seperti kita yang awam sampai yang dalam tanda kutip kriminal kelas berat, beliau kenal baik. Tetapi beliau tidak terpengaruh dengan itu. Beliau tetap menjaga hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Termasuk kepada orang-orang seperti demikian. Orang yang di pinggir jalan maupun orang yang ada di pemerintahan beliau tahu. Penting waktu kita menjadi hebat, janganlah kita menjadi lupa dengan sahabat. Ikatan persahabatan beliau sejak awal, semua sampai hari ini tetap menjadi kawan. Falsafah kelapa menjadi bagian di dalam buku yang beliau tulis. Kelapa semuanya kepakai. Adakah hidup kita semuanya terpakai? Sebagai pemimpin, mari kita menjadi hidup yang betul-betul berguna. Terutama memuliakan Tuhan. Pemimpin harus hebat, tapi tetap perlu sahabat. Yang ketiga, kekuatan organisasi. Beliau orang lapangan, tetapi beliau memikirkan organisasi dengan baik.
Semua harus ada keteraturan dan aturan, meskipun di dalam sehari-hari pekerjaan perlu ada sistematisnya, begitu ya. Jadi tidak sekedar bekerja sistematis dalam organisasi, tapi harus ada aturan dan keteraturan. Sebagai salah satu contoh, sejak awal, waktu Yayasan Mika dimulai, kita beli tanah, beliau sudah bilang, tanah harus atas nama yayasan, tidak boleh atas nama pribadi. Tapi karena waktu itu memang yayasan belum bisa didaftarkan di sana, jadi beli tanah supaya cepat pakai nama pribadi dulu. Lalu kita balik nama semua ke nama yayasan. Jadi nggak pernah ada harta yang dimiliki oleh atas nama Pendeta Bigman Sirait atau Yuke Sugiono, nggak ada tuh. Jadi semua atas nama Yayasan Mika. Perlu kekuatan organisasi yang dijalankan dengan sungguh hati. Dan itulah pemimpin yang Pak Bigman maksud. Apa yang dikerjakan di dalam organisasi pun tetap ada keluasan. Aturan baku tetapi di dalam pelaksanaannya penuh cinta kasih. Itulah yang saya pikir menjadi contoh untuk kita semua. Dan itu menjadi harapan kita bahwa kita kalau nanti dipercaya untuk hal seperti demikian pun bisa meniru apa yang beliau kerjakan. Yang terakhir, yang keempat, agen transformasi. Di dalam buku ini beliau sampaikan apakah kita sudah layak, begitu ya. Di dalam mengerjakan seperti demikian, beliau dari atas sampai bawah, semua dikerjakan dengan baik. Ada integritas dan keberanian tak bertepi. Apa maksudnya? Pelayanan tanpa nekat nggak jadi, Bapak Ibu. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali kita beli tanah, Mika, kita patungan-patungan begitu. Kayaknya duit ya udah bisa. Tapi waktu mau bangun, bagaimana nggak ngerti. Go. Dulu kita pikir pembangunan bertahap. Enggak, udah kita langsung aja jalan. Dapat duit dari mana? Kita minta Tuhan aja deh pokoknya. Kan proyeknya proyek Tuhan. Pasti Tuhan cukupin. Dan itu keberanian yang saya pikir luar biasa. Kita seringkali lihat orang pada waktu kita memikirkan dana. Ternyata Tuhan kirim orang yang biasa-biasa aja. Beliau seorang wanita janda, jual rumahnya, dipersembahkan ke Mika. Itu pelajaran paling berharga di hidup saya. Untuk enggak lagi melihat itu, tapi melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang Tuhan sendiri sediakan untuk kita terlibat di dalamnya. Jadi sebetulnya waktu kita melayani, baik kita sebagai pemimpin ataupun di dalam bagian kepemimpinan, Tuhan mengajari kita, bukan hanya kita memimpin orang lain, tapi kita bisa belajar dari Tuhan. Pembuktian kualitas melalui waktu dan karya. Pak Bigman sudah teruji, bagiannya kita sekarang untuk melanjutkan. Biasanya Bapak Ibu, saya buat sesuatu dengan akronim begini supaya gampang ingetnya. Jadi memang karena background saya bersama beliau tuh di Mika, jadi saya harap 4 hal ini menjadi pesan kita melalui buku yang malam ini launching, nanti akan ditandatangan bersama, yang juga diberikan sebagai kenang-kenangan, ada yang sponsorin begitu ya, Pak Seto, untuk setiap kita. Mendarat di dalam memimpin jadi real. Ikatan persahabatan menjadi sesuatu yang mesti menjadi bagian hidup kita bersama dengan yang lain. Ada kekuatan organisasi yang perlu kita pikirkan baik-baik dan kita kerjakan, serta agen transformasi. Sudahkah kita betul-betul layak? Bapak Ibu, launching buku biasanya penulisnya memberikan tanda tangan pada waktu launching. Tapi hari ini yang tanda tangan malaikat, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati, Soli Deo Gloria. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Kami undang tetap Pak Yuke, ya, dan Pak Setiadi, Pak Erik, Pak Seto, dan Ibu Greta untuk maju ke depan, dan kita bersama-sama, ya, kita saksikan peluncuran buku almarhum Bapak Bigman Sirait. Kita hitung ya sama-sama Bapak Ibu ya. Dari 3 menuju 1 ya. Kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Iya. Mari kita tepuk tangan sang pemimpin Bigman Sirait. Diikuti dengan signing. Ya. Silakan. Pertama-tama tentu kami mohon Pak
Seto. Ya. Silakan ditekan. Diikuti dengan Ibu Greta. Lalu Pak Setiadi. Dan Pak Erik. Supaya bisa tertinggal kenang-kenangannya, bolehkah dinamakan di bawahnya nama dan tanggal hari ini ya? Boleh ya? Nama dan tanggal hari ini. Ya. Silakan dilengkapi lagi dengan nama dan tanggal hari ini. 17 bulan 7 tahun 2024. 17 bulan 7 tahun 2024. Setelah ini ada foto bersama dulu. Pak Yuke, Pak Seto, Pak Setiadi, Pak Erik, dan Ibu Greta. Foto dulu. Baik, terima kasih banyak untuk tanda tangan dan peluncuran buku. Dan ini adalah akhir daripada acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menutupnya dengan doa. Kami mengundang Bapak Saud. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk momen kebersamaan yang begitu indah yang telah kami laksanakan, bahkan kami nikmati bersama. Kami percaya semua ini karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus firman hidup. Kami mengimani dan mengaminkan firman-Mu yang menyatakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kami semua di sini anak-anak-Mu mengetahui dan bahkan merasakan bagaimana Engkau memberikan warisan yang begitu bernilai melalui hamba-Mu, almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait, bagi kami semua. Sekolah Makedonia, Sekolah Tinggi Teologi, Gereja Reformasi Indonesia di Kalimantan maupun di Jakarta, Bible Study Ministry, dan juga buku-buku yang memberikan inspirasi dan pemaknaan akan firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Inilah warisan yang sangat bernilai, bukan hanya secara fisik, namun juga spiritual. Bukan hanya dapat kami nikmati di kekinian, namun juga sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu kami berharap lahirnya Bigman Sirait yang baru, yang mempunyai tanggung jawab bukan hanya untuk menjaga warisan ilahi ini, namun juga menumbuh kembangkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. Akhirnya dengan kerendahan hati dan sukacita kami memohon berkat-Mu.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saud. Dan sebelum kita masih belum selesai, bisa ini Ya Tuhan, di perjalanan kami, di kesementaraan, kami punya beribu pertanyaan. Jawaban datang silih berganti, tapi tak pernah menuntaskan misteri. Kami coba menguak dengan kuasa sendiri. Kami juga berusaha membangun ukuran bahagia dengan ukuran kami. Tapi kami salah, karena semuanya ada di tangan-Mu. Tapi kami seringkali tak sabar menunggu-Mu. Walaupun kata kami menanti-Mu. Kami seringkali kecewa dengan jawaban-Mu. Walaupun kami berkata, syukur padamu. Yang kurang dari kami, kejujuran batin kami. Dalam berbahasa, sehingga lahirlah bahasa agama. Bukan bahasa bertuhan, apalagi bahasa beriman. Kami terjebak seperti orang dunia pada umumnya. Sehingga mutiara-mutiara, mentari-mentari yang seharusnya bertirna di tengah kegelapan, tak tampak nyata. Inilah pertarungan kami. Maka syukurlah kepada-Mu ya Allah. Dalam sakitku, hadiah bagi umat-Mu. Dalam sakitku, hadiah bagi sahabatku. Segenggam tangan-Mu dengan mudah membalikan aku menuju pada kematian. Tapi Kau buat tangan itu mengutus aku pada pelayanan. Aku akan berbagi share kepada teman-temanku. Tolong supaya ini jadi berkat buat kami semua. Amin.